ya. Tidak ada kata P21, tapi sudah langsung tahap 2 nih. Iya, saya sudah paham itu. Ya, sepengetahuan saya itu P21 itu sudah diterima Polda ya sekitar tanggal 8 Mei. Makanya kalau saya bilang saya berani untuk berbicara mengatakan P21 sudah ada, ya kan? Ya karena saya mempunyai informasi yang benar-benar A1 dan saya tidak berbohong untuk itu. Kan selama ini kan saya dikatakan bohong oleh mereka. Sampai-sampai Pak Kombes Budi itu aja diperolok oleh mereka. Kan dirusak namanya juga Polda Metro Jaya sebagai institusi oleh mereka kan. Seakan-akan mereka paling hebat, paling jago untuk itu. Sekarang mampus lu ya. Itu aja gue bilang. Kita ngomong nggak bukan sesuatu yang selalu berbohong. Dia sendiri yang berbohong terus kok. Bukan kita. Kenyataannya kan begitu terjadi. Ya kan? Yang jelas apa yang kita katakan itu, ya Tuhan itu tidak tidur. Mendengarkan semua doa-doa orang yang terzalimi oleh ya si Congor ini terutama. Ya kan? Akhirnya kan terbuka semua. Ya, bagus langsung tahap 2. Yang jelas ini harus ditahan. Biar bagaimanapun harus ditahan karena ini terus mengulang lagi ya untuk menyebar-nyebar berita bohong, fitnah dan pencemaran nama baik itu. Harus berani jaksa untuk itu. Begitu. Ya, berarti artinya ini kan Polda masih mengatakan dalam waktu dekat. Ini kan dari kemarin dalam waktu dekat terus. Berarti ini akan terjadi dalam waktu berapa hari mungkin atau bisa saja. Yang jelas sepengetahuan saya sih pasti mereka berkoordinasi. Dan juga kan berkas-berkas sudah diberikan ke sana kan, tinggal orangnya aja diangkut gitu. Diangkutnya pakai mobil truk, ya atau pakai mobil ambulan, ya, terserah kan, gitu aja. Yang penting adalah bahwasanya kita sangat apresiasi kepada Polda Metro Jaya, para penyidik yang begitu sabar, ya 1 tahun lebih. Gitu. Dan juga kita tidak lupa juga untuk jaksa penuntut umum yang dengan jaksa peneliti dan penuntut umum itu yang luar biasa juga berkoordinasi dengan mereka. Ya, nanti saya dibilang nggak ada legal standing, kok tahu dari mana? Ya enggak, kita ini kan bukan berarti mereka yang paling hebat, paling jago gitu kan. Ya, biar bagaimana banyak orang-orang baik gitu, baik di kejaksaan, baik di kepolisian, ya kan, yang juga geram sama tindakan mereka ini. Gitu. Nah, alhamdulillah kita mendapatkan berita yang baik pada hari ini ya. Ya walaupun tidak secara eksplisit mengatakan itu bahwasanya sudah diumumkan mereka akan ditahan tidak. Tapi dengan ada kata-kata tahap 2, nah, itu kan sudah melegakan. Gitu. Artinya tertutup SP3 buat mereka. Artinya memang sudah dipastikan akan ditahan ya Pak? Insya Allah akan ditahan. Gitu. Kalau kita melihat dari tindakan yang mereka lakukan selama ini, berbahaya sekali, harus ditahan begitu. Abang sebelumnya kita melihat juga kan kemarin ada mereka kembali melakukan konten juga gitu ya Bang ya kemarin gitu. Bahkan ada juga yang akan dilaporkan juga. Ya. Yang cuma ada mau dilaporkan ya silakan. Ya, duluan dia masuk. Jadi gini loh ya, selama ini kita juga bersahabat, kita dibully, apalagi ya sahabat kita Ibu Elida Neti, ya. Terus terang Ibu Elida Neti melihat langsung ke P21, ya kan? Bahkan dia berani bicara, dikatakan mak lampu dan sebagainya. Ini terbukti, Pak. Ya kita insist dalam keyakinan kita bahwa ini P21 dan masuk tahap 2. Dan saya selalu katakan itu. Ya, walaupun saya dibully oleh mereka, saya ketawa-ketawa aja sih, ya kan? Nah, ciri khas saya kan gitu. Mau lu bully mau apa, ketawa-ketawa aja. Kan gitu. Oke, Bang. Ini melihat akan, ya bisa dikatakan nasib Roy Suryo mendekat untuk ke persidangan semakin dekat. Ya. Gitu kan. Jadi, apakah ada mungkin yang disediakan khusus dari tim Jokowi mungkin seperti ada bukti tambahan baru mungkin nanti yang akan dilengkapi atau seperti saya rasa sudah tidak perlu ditambah-tambah lagi bukti baru dan kan semuanya sudah lengkap, makanya P21 kan. Karena melihat kemarin kan ada sprindik yang itu biasa.
Sprindik kayak gitu udah biasa. Dia hanya diglorifikasi gitu. Tanyain aja sama lawyer-lawyer yang lain yang beracara ya, bukan lawyer yang hafalan. Kalau lawyer yang beracara ngerti itu. Kalau yang hafalan ya berdasarkan textbook aja kan begitu. Itu dia. Nah, kemarin kita mendengar juga Pak Sumedin kan sempat menyinggung soal apa namanya pembuktian, kenapa mereka tidak menempuh pra peradilan, karena kenapa mereka menyarankan kenapa gampang satu aja, kalau pra peradilan dia langsung jalan tol masuk lampu orange udah, nggak usah berkicau-kicau bernarasi-narasi, silakan aja ya. Hari ini udah dibuktikan, yang kemarin-kemarin ini udah dibuktikan ya, sudah diumumkan ya kan, langsung tahap 2 ya, tunggu aja tanggal apa terima undangan ya, diperiksa gitu, jangan lupa bawa koper begitu, nggak balik lagi tuh gitu. Bang, ini kan kalau memang semakin dekat untuk pelimpahan, artinya apakah menurut abang nanti upaya mereka ini tidak akan ada lagi seperti mereka kan masih berharap untuk DPR juga? Ya terserah mana DPR itu akan mendengar mereka, enggak. Ini kasusnya murni hukum. Mereka mau tarik-tarik ke politik. Seolah-olah mereka dikriminalisasi. Seolah-olah mereka yang paling benar. Bagaimana semua institusi negara ya mereka katakan salah dan mereka yang paling benar untuk itu. Di mana akal waras kita? Dan selama ini masyarakat Indonesia dicekoki oleh post-truth yang dilakukan oleh mereka, asumsi-asumsi mereka yang bodoh itu, gitu aja. Ya kan? Oke, tapi kan mereka berharapnya sih Bang, kalau kenapa sih enggak Jokowi sendiri, Pak Jokowi sendiri yang mengajukan pra peradilan? Aneh. Ya udahlah, kalau kita kan advokat nih, jadi santai aja. Alpukat bukan sih? Advokat kita pakai jus advokat. Bang, yang menarik adalah respon atau pernyataan dari Polda Metro Jaya kan sudah dilimpahkan atau sudah lengkap ya kan oleh JPU. Tapi kan benang merahnya kan JPU juga belum menyatakan bahwa akan diproses dan sudah pada waktu. Karena kan bumerangnya tetap di JPU. Gimana? Saya apa yang dikatakan Pak Kombes Iman di Krimo ya sudah lengkap, tidak ada lagi kalau menurut kejaksaan, jaksa peneliti itu sudah P21 ya. Tahap 2 bagaimana dilimpahkan nih tersangka ini ke kejaksaan, itu saja prosesnya yang kita amati dan kita tunggu untuk itu. Nah, kemudian dari situ itu kan ya jaksa mempunyai hak juga kan untuk bisa menahan berapa lama ya kan. Di situ baru masuk proses pengadilan, dibuat surat dakwaan dan sebagainya. Ya, kita tunggu aja seperti itu. Yang jelas ini sudah memberikan angin segar kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa hukum itu tetap tegak di Indonesia ini ya. Kasus ini yang dibilang remeh-temeh ternyata tidak remeh-temeh dalam prosesnya, dan luar biasa apa yang telah dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya, terutama penyidik yang begitu sabar gitu. Apapun permintaan mereka sudah dituruti semua gitu ya. Dan ini masuk ke suatu keniscayaan bahwa ini masuk ke pengadilan begitu. Kan dari dulu saya katakan, mana barang buktimu? Kau siap-siap aja barang buktimu, daripada kau berkuar-kuar di luar, itu sebagai catatan hitam nantinya. Bisa saja majelis hakim ya menghukum mereka secara maksimal. Kan begitu. Itu dia. Jadi abang melihat dari bantahan dia dengan proses 14 hari. Iya. Janggalan sudah dipatahkan ya, dengan sudah lengkapnya P21. Iya. Jelas. Mau 14 hari dia ditahan ke sih? Kan nggak ditahan. Kalau ditahan ada waktu 60 hari. Benar nggak? 20 kali 3 kan? Kalau nggak selesai itu masih tetap dikembalikan SPDP. Bebas dia. Ini kan nggak ditahan. Ya kan? Tadi ngoceh-ngoceh lagi. Wah, itu advokat, itu bukan advokat. Ya kan? Aku pendukung orang kesabaran dan akhlaknya tinggi. Advokat. Tapi kan juga kemarin narasi mempertanyakan karena itu mantan Wakapolri kalau memang ini proses P21 bisa berjalan, dia akan belajar tentang. Nah itu dia.
terus terang saya respect dengan Pak Nugroho sebagai mantan Wakapolri Komjen, ya. Tapi banyak sekali blunder juga dibuat oleh beliau. Itu loh, saya sangat sayangkan untuk itu, ya. Ya itu kan haknya beliau untuk itu, ya. Apa yang beliau katakan itu, ya seharusnya juga beliau harus penuhi lah yang dia katakan itu. Begitu. Intinya juga memantau. Kalau ini P21 jangan belajar. Kan saya nonton itunya. Ya kan, saya kan nonton itunya ya. Saya bilang ketika ada perkataan itu saya sayangkan. Itu aja saya bilang. Saya sayang. Tapi itu pada lokasi itu juga terkait kerja ini Pak. Kalau satu RT banyak berbilang ini beda substansi tapi ya semuanya kan begitu. Mereka juga melontarkan hal itu sebagai suatu pembelaan kan. Ya. Kan semua sama salah yang dilakukan oleh penyidik. Nggak ada yang benar dalam penyidik kecuali kalau dia yang lakukan dia benar. Kalau kita mempercayai penuh yang namanya penyidik Polda Metro Jaya yang menangani kasus ini. Makanya apa kita mendesak-desak segera dong ini, enggak. Kita nggak ada. Apa kita membuat yang namanya demonstrasi seperti mereka melakukannya di DPR RI? Enggak, kita tidak lakukan. Kita menunggu prosesnya. Ya, akhirnya kan terpenuhi semuanya, ya kan? Jadi ya sudah. Untuk buat saya, ya hadapi aja, persiapkan. Mungkin besok mereka ada press conference gitu kan? Kita lihat aja seperti. Tapi aku juga melihat dari pernyataan Kapolda Metro Jaya. Tapi pernyataan yang kemarin kan belum tentu juga mau ada orang besar di belakang ini, makanya P2 agak lama itu gimana? Kalau seorang presiden, mantan presiden, memang nggak ada mantan ya kalau presiden. Ketika presiden ke-7 ini mengatakan itu, pastikan dia kan bisa dipertanggungjawabkan omongan dia. Ya, dia paham siapa yang melakukan. Ya, tapi yang jelas, ya biar bagaimanapun dia tahu tata krama seperti apa. Ya, dan ini kan sudah masuk gitu. Dan kita bisa lihat-lihat ya. Tiba-tiba ada muncul A, ada elit politik yang bicara A yang tidak ada hubungannya, tiba-tiba bicara tentang ijazah. Ya, akhirnya ada suatu konklusi gitu dalam pemikiran, asumsi-asumsi yang muncul, ya kan? Ya. Makanya kalau kita lihat hal yang seperti ini ya sebaiknya tahan mulut lah. Tapi kemarin kan P21 sudah dikatakan asumsinya sudah ada lah. Jadi mindset untuk orang besar itu nggak ada dong Pak. Kata siapa nggak ada mindset orang besar itu sama. Tetap ada, tapi kan saya bilang kita tidak bisa memberikan secara terbuka hanya Pak Jokowi yang tahu. Kalau memang ada berarti akan ada penundaan lagi. Nah, saya rasa yang dikatakan orang besar itu mungkin sudah paham gitu, ya. Jadi ini secara politik menurut saya ya, ini bukan ini asumsi saya, ini udah tidak menguntungkan, ya udah tidak menguntungkan, ditinggal lah. Jadi asumsi yang beredar itu, sebenarnya P21 sudah lama terjadi tapi karena ada orang besar atau gimana? Saya nggak mau masuk situ, Sabta. Lo pinter banget jebak-jebak lo. Kita nggak masuk sampai situ, tapi bisalah publik bisa menilai sendiri. Itu aja. Kalau dari seorang sudah masih mempermasalahin A, B, C, D, apa menanggapi juga nanti? Terserah dia mau permasalahan itu, buat saya sih buat masuk kuping kiri, keluar kuping kanan gitu. Anggap aja dia ODGJ. Oke, ini mendekati. Dia kan ODGJ loh. Orang dengki Gibran Jokowi kan dia. Nah. Bang, ini kan mendekati waktu sidang ya, tahap 2 gitu. Ada kemungkinan akan ada alasan-alasan tertentu mungkin dari pihak kubu CS. Alasannya seperti sakit. Itu yang menarik. Jadi ingat kasus tuh Pak. Ya, tapi lagu lama kayak gitu sudah selesai. Belum pakai gitu kan belum selesai. Nah, karena ini kan bukan baru pertama, yang kedua kali. Dan ini berat hukuman. Karena plus 3/4 hukuman ekstra sebagai residivis. Itu aja. Ya kan? Saya sebetulnya ya apa yang dilakukan Roy Suryo itu ya terserah, bahwa itu keyakinan dia, ya. Tapi
selama ini kan luar biasa bagaimana mendongkrak-dongkraknya itu, bagaimana juga menyerang semua katakanlah pendukung-pendukung Jokowi seperti apa gitu ya. Tapi dia ini konsekuensi dia harus terima gitu. Ya. Perkuat aja lah argumen-argumenmu dengan barang bukti yang benar-benar kuat untuk di-challenge dengan barang bukti dari Pak Jokowi dan Proses Lanyala. Tapi menurut Abang sendiri akan ada kemungkinan hal itu akan terjadi? Keok dia. Udah keok. Karena kita kan jarang melihat Novotivo juga saat ini. Nah udah keok. Nah jadi begini kalau kita lihat, yang tidak akan bisa menerima yang namanya RJ itu ya hanya Roy Suryo secara KUHP yang baru kalau kita bicara. Kalau yang lain ya, tapi kan nggak gampang, kan harus ada persetujuan juga dari para pelapor dan Polda Metro Jaya. Jangan main-main untuk itu. Nah sekarang terima aja lah nasibmu seperti itu, ya kau berjuanglah bagaimana membebaskan dirimu melalui pengacara hukum yang paling handal itu. Oke, itu kan Roy Suryo, Dr. Tivan seperti ya semuanya. Jadi kan kemarin sempat kita mendengar beredar bahwa kabarnya Ibu Dr. Tivan minta RJ. Nah biar dia yang jawab, nanti dia bilang lagi nih WA palsunya Andi Aswan lagi, ya kan? Yang WA palsu yang bikin gue udah tahu. Spill dong. Spill dong. Yang menyuruhnya gue juga tahu. Udah tahu 21 dulu. Nah iya, mata 21 dulu aja, baru kita sikat. Bahwa merasa kita bisa dipaham, 21 sudah akan diterbitkan. Akhirnya Pak Andi Aswan bisa membantah itu. Ya, jadi yang jelas ya, kita hanya berpatokan kepada apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kita dukung penuh, ya. Dan itu kita apresiasi bahwasanya ini diumumkan hari ini. Kan gitu. Diumumkan itu, jelasan hukum itu sudah berjalan. Jalan dong, hukum itu kan terus berjalan kan. Kan hukumnya masalah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan jaksa. Apa perlu kita ikut campur? Apakah perlu mereka ikut campur? Enggak kan? Ini kan mereka kan silence. Ya, berkoordinasi silence. Nggak gampang kayak gitu. Ya dia aja datangin ke Kejati, datangin ke Kejagung. Ya kan, apa maksudnya mereka datangin ke sana? Ya kan, berarti mereka mencoba untuk intervensi. Betul nggak? Ya. Tapi buat kita nggak perlu datang ke sana, karena kita mempercayai penuh apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, karena kita adalah saksi pelapor. Itu. Oke.